mempelajari muamalah. Tapi di sini kita membahas secara khusus yaitu tentang faraid dan mawaris, pembagian warisan, ilmu tentang warisan. Di sini menunjukkan begitu luasnya agama Islam ini, hadirin sekalian, sampai membuat hukum secara khusus tentang masalah warisan. Ya, ketika seorang itu meninggal dunia, maka hartanya diwariskan kepada kerabatnya. Ya, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pembagian-pembagiannya. Ya, dengan ilmunya dan hikmahnya yang sempurna sehingga masing-masing mendapatkan pembagian yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada agama selain Islam, hadirin sekalian. Ya, bab masalah faraid, masalah warisan ini penting sekali. Banyak kaum muslimin hari ini melupakan tentang pelajaran ini. Ya, ilmu inilah yang suatu hari nanti akan pertama kali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin kebanyakan mereka ketika ada orang meninggal dunia dari kerabatnya tidak dibagi secara waris Islami, tapi dengan hawa nafsu, dengan perasaan seperti itu. Ya, tentunya ini adalah kezaliman, ketidakadilan, hadirin sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar tentang ilmu faraid, ilmu mawaris, bagaimana membagi warisan ya sesuai dengan hukum Allah. Kemudian masing-masing mendapatkan keadilan. Ya, makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu mawaris, ilmu faraid ini langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah asbabun nuzul, hadirin sekalian. Ya, itu pembagian semuanya dari Allah yang kita harus menerima ya dengan ikhlas, pembagian-pembagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahli waris ketika mendapatkan warisan dari keluarganya, dari ayahnya atau warisan ibunya, seperti itu. Ya, harus dibagi secara apa? Waris. Kalau tidak, dia berbuat zalim. Ya, ini perlu keimanan yang kuat, hadirin sekalian. Terkadang pihak yang kuat itu merasa paling benar, atau merasa ingin mendapatkan hak yang paling besar daripada saudara yang lain, atau dengan kezaliman yang lain mengambil haknya saudaranya karena dia merasa kuat. Ya, ini kezaliman, hadirin sekalian. Walaupun orang itu ahli ibadah misalnya, tetapi dalam masalah muamalah, dalam masalah uang, ya, dalam masalah barang-barang peninggalan warisan, dia tidak adil. Ya, ini bahaya sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat, ya, masing-masing diberikan haknya, ya, untuk ahli waris untuk mendapatkan warisan. Dikatakan di sini, hadirin sekalian, ilmu faraid termasuk ilmu yang paling penting. Kaum muslimin wajib memperhatikan dan pelajarinya karena kebutuhan terhadap ilmu itu sangat mendesak sekali. Ilmu ini disebut dengan al-faraid, jamak dari faridah. Diambil dari kata al-fardu yang berarti ketentuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanisfu ma faradtum." Maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kalian tentukan. Ya, fard jamaknya faraid. Ya, ini secara bahasa, hadirin sekalian. Fard dalam syariat bagian. Ya, fard dalam syariat bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk yang berhak. Sedangkan secara istilah, ilmu faraid itu adalah ilmu tentang warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya dan mengetahui perhitungan yang mengantarkan pada pembagiannya. Ya, al-mawaris sama dengan al-faraid. Ya, mawaris jamak dari miras, daripada miras, ya.
warasah, warisan, itu sebetulnya dari bahasa Arab yang kemudian sudah menjadi bahasa Indonesia, warisan. Ya. Maksudnya adalah hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah tangan ke ahli waris. Ke ahli waris, hadirin sekalian. Jadi setiap muslim harus memperhatikan perkara mawaris dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengubahnya dari ketentuan syar'inya. Ya, jangan sampai masalah warisan ini kemudian dibagi rata misalnya, atau sesuai dengan adat istiadat, ya, atau dengan hawa nafsunya. Ini adalah hukumnya suatu kezaliman, ya, melampaui batas, ya, dan akan berbuah pada dosa, hadirin sekalian. Khawatir nanti haknya enggak terlalu banyak, mengambil haknya orang lain, saudaranya banyak sekali. Ya, sebetulnya peninggalan warisan, ya, harta waris itu sebetulnya adalah rezeki nomplok. Rezeki apa? Nomplok. Ya, yang bisa diambil oleh anak-anaknya, ya. Karena apa? Karena dia tidak bekerja, tidak mendapatkan dari hasil jerih payah. Ya, tiba-tiba dia mendapatkan harta aja. Kebetulan dia ashabul furud, ya, termasuk orang-orang yang ahli apa? Waris. Tiba-tiba mendapatkan harta yang begitu banyak. Misalnya orang tuanya itu kaya raya, hadirin sekalian, sehingga tidak perlu ribut, ya, tidak perlu kemudian dolim diambil semuanya, saudaranya tidak dikasih. Ini sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu Islam mengatur sampai seperti ini agar warisan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan syariat. Bisa dipahami, ya? Ya, ini pentingnya apa? Warisan. Ya, kalau tidak tahu, hadirin sekalian, bertanya. Bahkan di di kantor Kemenak, ya, itu diberikan kesempatan untuk bertanya, dan mereka masih memakai hukum ini, hukum Al-Quran, ya, ilmu waris dan masalah pernikahan masih berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau tanya kepada ustadz-ustadz yang tahu tentang warisan, kalau memang dia tidak tahu. Ya, jangan sampai kemudian buat keputusan dengan hawa nafsunya atau dengan perasaan, ya. Akhirnya kemudian terjadilah kezaliman. Setiap hukum-hukum yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka ini adalah suatu perbuatan dosa, hadirin sekalian. Dikatakan di sini setiap muslim harus memperhatikan perkara warisan ini dan tidak boleh melakukan tindakan yang mengubahnya dari ketentuan syariat, sehingga akibatnya dia memberikan warisan kepada bukan ahli waris dan dia menghalangi sebagai warisan atau seluruh dari ahli waris, dan hal tersebut dia menjerumuskan dirinya pada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati Bapak Ibu, ya, bukan haknya kemudian diambil. Ya, ini mengakibatkan hukuman, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia bukan termasuk ahli waris, mengambil warisannya orang. Ya, dia bukan kerabat yang dekat, ya, keluarga jauh, sepupu atau yang lainnya, mengambil alih warisan al-mayyit. Maka ini adalah suatu kezaliman yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini ada pelajaran penting, hadirin sekalian. Kita disuruh muamalah yang baik kepada Allah dan muamalah baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, muamalahnya sama Allah baik, salatnya baik, puasanya baik, ya, tapi sama manusia tidak baik. Terutama masalah harta. Masalah harta. Ya, tidak adil dan cenderung kasar, zalim dan sebagainya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, kaum muslimin. Nah, kemudian dikatakan di sini, hadirin sekalian, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka, harta waris, sebab-sebab dan penghalang-penghalang warisan. Dikatakan di sini hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka.
harta pusaka atau harta warisan, ya, adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit berupa uang, barang, dan hak-hak yang lainnya. Ya, masuk semua kategori apa? Harta waris. Ya, ada 4 hak yang berkaitan dengan harta pusaka, harta warisan ini. Yang pertama adalah biaya pemakaman. Ini didahulukan, ya, didahulukan sebelum membagi harta apa? Waris. Biaya pemakaman si mayit, ya, seperti mencakup harga kain kafan, wangian, upah memandikan, upah menguburkan, ya, dan yang lain-lain. Kalau misalnya di masyarakat kita biasanya kalau kain kafan kan gratis biasanya, diambil dari iuran RT RW, ya. Tapi ada di beberapa tempat misalnya yang memandikan, ya, kemudian apa namanya, kubur, ya, tanah kubur kadang bayar seperti itu. Ini diambil dari apa? Harta waris si mayit, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang mayit. Ya, hutang Allah lebih didahulukan, ya, seperti zakat mal, zakat fitrah, kafarah, nadar, ya, atau hutang kepada manusia ini lebih didahulukan. Zakatnya, hartanya itu harus dikeluarkan dulu, ya, sebelum harta waris dibagikan kepada ahli apa? Waris. Ada yang berkaitan dengan zakat apa namanya? Fitrah, atau dia melanggar sehingga harus membayar kafarah si mayit ini meninggal duluan sebelum bayar apa? Kafarah, ya, atau dia pernah bernazar, atau dia punya hutang harus bayarkan hutangnya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan wasiat mayit dengan syarat hendaklah dalam batas 1/3 ke bawah. Ya, kalau misalnya si mayit sebelum meninggal dunia berwasiat 1/3 hartanya diberikan kepada selain ahli waris, maka ini didahulukan. Ya, ini didahulukan. Yang jelas wasiat kepada selain ahli waris ini tidak boleh lebih dari 1/3, dan 1/3 itu termasuk banyak sudah. Ya, kalau 1/4 itu bagus, ya. 1/3 kata Nabi sudah terlalu banyak. Jangan sampai orang yang mau meninggal mewariskan hartanya kepada orang lain lebih dari berapa? 1/3, hadirin sekalian. Dinasihati oleh Ibnu Abbas lebih baik 1/4, kurangi daripada 1/3. Kenapa? Karena sisa harta si mayit adalah milik ahli apa? Waris, ya. Lebih baik kita meninggalkan harta untuk anak kita, kerabat kita yang dekat, ya, ahli waris, dalam keadaan cukup daripada kekurangan sehingga minta-minta. Dan begitulah nasihatnya Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang mewariskan banyak hartanya untuk orang lain gara-gara dia hanya punya 1 putri saja. Maka Rasul menasihati, lebih baik engkau tinggalkan putrimu dalam keadaan kaya, punya harta banyak, daripada minta-minta kepada orang lain karena kekurangan harta. Seperti itu, hadirin sekalian. Dan 1/3 itu banyak sudah. Kalau diturunkan 1/4, maka itu lebih baik lagi. Ya, jadi wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris. Aku wasiatkan untuk anakku yang pertama, tidak boleh. Ya, la wasiyatah lil waris, tidak boleh berwasiat harta kepada apa? Ahli waris, karena ahli waris sudah ada bagiannya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat harta kepada selain ahli waris, hadirin sekalian. Kalau wasiat tentang ketakwaan, wasiat tentang apa? Agar saudara-saudara anak-anaknya ini rukun, wasiat salat, tidak ada masalah kepada ahli waris. Ya, wasiat agar anak-anaknya bertauhid sebagaimana para nabi, ya, Nabi Yaqub alaihissalam sebelum meninggal dunia dipanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, ya, siapa Tuhan kamu yang akan sembah setelah aku mati? Dia bertanya kepada anaknya, Allah. Ya, jadi kalian harus menyembah Allah, jangan berbuat syirik. Kalau aku mati nanti, kalian harus rukun misalnya, jangan ribut, berkelahi sama saudara kandung, tidak boleh. Nah, ini zaman sekarang ini seorang ayah kalau punya anak banyak suka-suka berwasiat seperti itu. Ya, nanti kalau saya mati, apalagi dia seorang tokoh, ayahnya seorang tokoh misalnya, jangan dibangun kuburanku. Dia harus berwasiat seperti itu.
melihat keluarganya lemah dalam masalah agama, hendaklah suka berwasiat. Nah, wasiat pesan-pesan takwa ini enggak ada masalah kepada ahli waris, dan itu lebih baik, hadirin sekalian. Tapi kalau wasiat harta tidak boleh. Wasiat harta kepada orang lain, bukan selain ahli waris, dan itu pun wasiat harta ini tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Kemudian wasiat ini harus dijalankan sebelum pembagian warasah, warisan harta pusaka. Ya. Kemudian yang keempat, warisan, lalu harta sisanya dibagi antara ahli waris secara syar'i. Ya, dibagi secara syar'i setelah harta warisan diberikan kepada setelah wasiat, ya, wasiat harta kepada selain ahli waris, sisanya untuk ahli waris. Hadirin sekalian. Jadi kalau kita berbicara warisan di sini adalah pindahnya harta mayit kepada yang hidup sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta pusaka terkadang tersangkut dengan hak orang lain saat hidup, yaitu hak barang seperti hak penjual dalam menyerahkan barang yang dijual, hak gadai pada barang yang digadaikan. Ia didahulukan sebelum mengurusi mayit, harus didahulukan semuanya, diselesaikan, ya, karena ia berkaitan dengan harta sebelum harta menjadi warisan. Ya, dan juga untuk kepentingan si mayit, hadirin sekalian. Jangan sampai si mayit ini menanggung beban hutang. Ya, karena seorang itu mu'allaqun bidaini hatta yuqda anhu. Ya, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwa seorang mukmin tergantung hutangnya sampai dibayarkan hutangnya. Artinya seorang tidak bisa masuk surga sampai diselesaikan hutangnya. Hadirin sekalian. Ini menunjukkan pentingnya hutang. Ya, agar dilunasi. Kalau tidak nanti, hadirin sekalian, masalahnya apa? Nanti amalan-amalan kita yang diambil oleh Allah, pahala-pahala kita yang diambil oleh Allah untuk melunasi hutang, sehingga orang itu yang seharusnya masuk surga tidak bisa tertahan, bahkan bisa jadi masuk neraka karena tidak ada niat untuk bayar hutang. Ngemplang alias ngemplang, suka hutang tapi tidak mau bayar. Ini beda dengan orang yang hutang tapi ada niat bayar, dia berusaha keras untuk bayar. Ya, kalau dia tidak bisa bayar, maka dibantu nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat, orang yang punya hutang dan dia berusaha untuk bayar, tapi dia tidak mampu, keburu mati, misalnya tidak ada ahli waris yang membayarnya, maka Rasul yang akan membantu nanti di hari kiamat. Ada niat untuk membayar. Beda orang hutang tapi lari, tidak mau bayar, hadirin sekalian. Ya, beda. Ya, walaupun misalnya hutang itu riba misalnya, dia harus bayar. Ribanya jangan dibayar, misalnya begitu. Tetap dia harus bayar. Ya, makanya Nabi itu berlindung dari hutang. Jangan sampai hutang menjadi kebiasaan. Nabi pernah hutang, tapi jangan dibiasakan hutang itu, atau apalagi hutang itu sistemik. Dikit-dikit utang, dikit-dikit hutang, ya, seperti itu, hadirin sekalian. Karena Nabi berlindung dari hutang. Ya, sebelum salam Nabi berdoa sebelum salam, ya, setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ditambahi Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan dosa dan hutang. Tambahi, hadirin sekalian, hobi hutang. Seharusnya hobi itu menghutangi. Hobi itu menghutangi. Orang yang suka menghutangi orang sekali pahalanya besar, ya. Menghutangi lagi 2 kali sama dengan dia bersedekah dengan nilai yang dia hutangkan itu. Ya, makanya hutang tidak boleh dibisniskan. Menghutangi orang tidak boleh dijadikan bisnis. Kalau jadikan bisnis itu namanya renten. Namanya renten, riba akhirnya.
Ya, hutang itu menghutangi orang lain, niatnya mencari pahala nanti di hari kiamat. Niatnya itu menghutangi orang lain, bukan menghutangi orang lain dibuat bisnis, dibuat apa? Dagang supaya dapat untung. Menghutangi orang lain 1 juta, nanti dia menerima 1 juta apa? 300. Ya. Ini tidak boleh bisnis seperti ini, hadirin sekalian. Walaupun niatnya untuk menolong apa istilahnya UMKM misalnya. Saya kan niatnya untuk ada di masyarakat sini di Surabaya. Niatnya untuk menolong apa pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang. Ya, mereka supaya enak dapat utangan, tapi dia pakai apa? Riba. Ribanya ringan kok. Tidak ada namanya riba ringan itu. Ringan berat, dosanya besar, Bapak Ibu. Nah, masalah hutang harus diselesaikan dulu sebelum harta warisan ini dibagi. Ya, ini penting sekali. Kalau bisa anak-anaknya menyelesaikan. Makanya jangan banyak-banyak kalau hutang. Kalau anak-anaknya kaya enggak apa-apa. Kalau anaknya miskin ya Pak. Ya enggak bisa bayar hutang nanti, hadirin sekalian. Ya, nah ini hati-hati dalam masalah hutang. Walaupun hutang itu boleh. Ya, Nabi pernah hutang karena terpaksa. Enggak ada makanan, enggak ada gandum yang dimakan. Orang Arab kan makannya gandum. Maka Nabi hutang sama orang Yahudi. Ya, enggak bisa bayar, ya bajunya yang digadaikan. Ya, digadaikan untuk mendapatkan apa? Gandum itu. Tapi bajunya itu lebih mahal daripada yang digadaikan itu. Hadirin sekalian, baju besinya. Padahal baju besi itu kan suatu hal yang apa? Mungkin penting ya, atau punya sejarah, punya nilai. Ya. Tapi apa mau dikata? Nabi pun pemimpin umat ya, kekurangan dalam hidupnya, terkadang kurang, ya, terkadang apa? Kurang. Walaupun Nabi terkadang juga punya, kadang memberikan stok untuk keluarganya makanan selama sebulan penuh. Kalau Nabi punya harta, itu Nabi tidak bakhil, hadirin sekalian. Nah, itu tentang masalah tadi yang harus diselesaikan, hak-hak si mayyit sebelum dibayar, dibagikan harta warisan. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada sebab-sebab ya terjadi pembagian harta warisan ini. Ada sebab-sebab kenapa orang itu mendapatkan harta waris ya. Di sini ada sebab-sebab, ada 3 sebab di sini. Yang pertama adalah pernikahan. Ya, akad pernikahan yang sah dengan 2 orang saksi atau 1 wali sekalipun belum terjadi hubungan suami istri atau berkhulwat berdasarkan keumuman firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian suami-suami mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Ya, maksudnya di sini orang yang menikah itu dapat apa? Harta waris. Ya, walaupun belum bercampur. Ya, setelah akad terjadi, qabiltu nikahaha, seperti itu, sudah dia berhak mendapatkan apa? Harta waris. Seandainya suaminya mati, istrinya dapat, atau istrinya mati, suaminya apa dapat, walaupun belum berhubungan, belum berkhulwat, hadirin sekalian. Ya, karena ini pentingnya nikah. Yang pentingnya apa nih? Nikah. Kemudian yang kedua nasab, yaitu hubungan kekerabatan dengan si mayyit. Ia merupakan hubungan keanggotaan antara seorang dengan yang lain melalui kelahiran, baik kekerabatan jauh atau dekat. Ia mencakup pokok, nasab, cabang, dan hawasi, kerabat samping seperti paman, sepupu, ya, seperti itu. Tapi itu jauh. Yang penting adalah ashabul furud, pokoknya itu. Ya, ibu, bapak, istri, suami, terus apalagi kakek. Ya, ini yang didahulukan, hadirin sekalian, dalam pembagian apa? Warisan. Dalam pembagian apa? Warisan. Pokok nasab adalah bapak, kakek, dan terus ke atas. Ya, yang murni laki-laki, sedangkan cabangnya adalah anak cucu ke bawah. Ya, jadi di sini memang perlu keseriusan ya masalah waris ini. Ya, harus sering apa? Baca ya Bapak Ibu.
Apalagi nanti ada bagian-bagiannya harus dihafal. Ya, makanya orang yang ingin ngerti warisan harus hafal ayat-ayat tentang apa? Warisan memang. Kalau tidak ya tanya aja sama ustadz. Ya, ini penting sekali. Yang penting kita belajar, pernah belajar begitu loh. Pernah belajar, oh warisan itu begini, begini, begini. Ya, kalau ingin mendalami silahkan. Ya, ada buku khusus tentang apa? Warisan, ilmu waris, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wala. Apa itu wala? Ia adalah hubungan yang timbul karena jasa orang yang memerdekakan kepada hamba sahaya yang dimerdekakannya. Sedangkan pihak yang dimerdekakan tidak mewarisi berdasarkan ijma'. Ya, jadi maksudnya hadirin sekalian, ada orang punya budak. Ya, budak atau dia bukan budaknya atau budak yang lain, kemudian dia membebaskan budaknya itu. Maka kalau budak ini mati, yang merdekakan ini berhak mendapatkan warisan apa, Bu? Dari harta budaknya itu yang mati. Ya, tapi budak tidak bisa mengambil warisan orang yang apa? Merdekakan. Ya. Jadi tuannya itu karena dia memerdekakan budak, maka yang merdekakan ini dapat warisan dari budak kalau budak itu mati. Ya, luar biasa ini hukum yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbudakan, kalau sekarang ada enggak perbudakan? Ya, di Indonesia mungkin tidak ada ya. Mungkin di beberapa negeri yang terlibat perang besar biasanya ya, ditawan, dijadikan apa, Bu? Budak. Itu efek samping ya, efek negatif daripada apa? Perang, hadirin sekalian. Terjadinya perbudakan, diambil, ditahan, dijadikan budak. Ya, dia tidak ingin dijadikan budak, tapi dipaksa oleh tentara karena ditawan, dijadikan budak. Susah, ya seperti itu. Bahkan di Barat itu pernah terjadi sampai zaman modern itu. Pernah di Kanada itu ditemukan suatu rumah, nggak taunya tuannya itu memperbudak, menjadikan budak lama bertahun-tahun. Ya, dari kasus penculikan dijadikan budak, bayangkan. Nah, ini terjadi. Jadi tidak hanya di dalam agama Islam, di agama-agama yang lain juga terjadi perbudakan. Hanya saja Islam ini indah. Ya, luar biasa. Disuruh untuk memerdekakan apa, Bu? Budak. Ya, dan itu pahala besar, hadirin sekalian. Bahkan beberapa kafarah itu diantaranya adalah membebaskan apa? Budak. Misalnya kafaratul yamin, bersumpah demi Allah, tapi tidak dilaksanakan. Maka dia harus membayar kafarah. Pertama kafarah memerdekakan apa, Bu? Budak. Ya, kalau enggak bisa memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Kalau enggak bisa 3 hari berturut-turut dia berpuasa. Ini kafaratul yamin. Bersumpah demi Allah saya kalau sembuh akan apa? Memberikan 10 atau 50 orang anak yatim makanan, uang misalnya. Ternyata enggak dia apa? Enggak dijalankan. Nah, agar dia tidak dosa, dia harus membayar apa? Kafarah, bebaskan budak. Baik, nggak ada perbudakan di sini, nggak ada budak, harus memberikan makanan kepada berapa? 10 orang miskin. Ya, atau dia waktu Ramadan nggak puasa, sengaja nggak puasa. Ya, maka supaya dia bebas dari dosa, dia harus bertobat dan harus membayar kafarah. Kafarahnya apa? Dia harus bebaskan budak. Kalau tidak ada budak, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukumannya seperti itu. Kalau enggak bisa, dia harus memberikan makanan kepada 60 orang apa? Miskin. Hadirin sekalian, ini resiko kalau orang itu di bulan Ramadan berhubungan suami istri, enggak tahan syahwatnya. Akhirnya apa? Di pagi hari berhubungan suami istri. Misalnya kemanten baru gitu ya, seperti itu. Maka dia harus apa? Bebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan.
dia harus berpuasa 2 bulan apa? Berturut-turut. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka apa? Dia harus memberikan makanan kepada berapa? 60 orang miskin. Ya. Jadi kembali kepada al-wala. Jadi wala itu adalah, hadirin sekalian, seorang memerdekakan budak. Ya, kemudian budak ini mati, maka dia berhak mendapatkan harta waris budak ini. Itu namanya apa? Wala. Ya. Nah, dikatakan di sini, jadi sebab warisan bisa dibatasi 2 sebab, yaitu nasab dan pernikahan yang sah. Kemudian penghalang-penghalang warisan. Penghalang-penghalang apa? Warisan. Yang tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun dia senasab. Ya, apa itu penghalang-penghalang sehingga tidak bisa mendapatkan warisan? Yang pertama adalah al-qatl, yaitu pembunuhan. Dia membunuh ya saudaranya, kandungnya seperti itu, atau ayahnya. Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja diharamkan adalah penghalang warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan sebagai hukuman. Ya, sehingga barang siapa yang membunuh pemberi warisnya secara zalim, maka dia tidak bisa mewarisinya. Ya, berdasarkan sabda Nabi, laisal qatil minal mirath syai'un. Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun. Ya, tidak mendapatkan warisan, bahkan dia berdosa. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seperti dia membunuh seluruh manusia. Membunuh orang mukmin, man qatala mu'minan muta'ammidan fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Pembunuhan ini, hadirin sekalian, dosa besar. Ya, sehingga kita lihat di masyarakat itu, kalau kita membaca berita, miris sekali. Begitu mudah orang membunuh. Bayangkan, membunuh begitu mudah, tawuran membunuh, ya, atau dendam membunuh, begitu mudahnya. Bukankah ini suatu dosa yang besar? Ya, membunuh seorang mukmin, jiwa mukmin, seperti dia membunuh seluruh apa? Manusia. Dan tidak dilakukan kecuali orang-orang yang apa? Bengis, ya, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang keji. Ya, seperti orang-orang Yahudi sekarang ini membantai umat Islam di Gaza luar biasa. Dengan bom rumah sakit dibom, bahkan ada 14 ya, satu keluarga mati semuanya. Suami, istri, anak-anaknya mati semua 14 ya. Bayangkan, luar biasa. Bagaimana dosanya nanti dia menanggung hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kejam di dunia, maka azabnya sangat berat nanti di hari apa? Kiamat, hadirin sekalian. Ya, makanya urusan bunuh-bunuh ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara perang terlalu besar kurbannya. Nabi suka berdamai. Kalau bisa damai. Ya, walaupun atas nama jihad sekalipun. Ya, bagaimana peperangan di zaman Nabi itu kurbannya sedikit sekali. Anda lihat beda dengan orang-orang kafir. Ya, kurban perang dunia pertama berapa sudah? Kurban perang dunia kedua berapa? Ada yang mengatakan jihad, ini resiko jihad. Tapi juga harus ada strategi, gitu loh. Nabi punya strategi, jangan sampai adanya kurban yang begitu apa? Banyak. Hadirin sekalian, Nabi aja peperangannya ingin di luar Madinah, di Uhud kan, keluar dari Madinah. Ketika diserbu, Nabi lebih memilih keluar. Kenapa? Karena kalau di dalam, kasihan anak-anak, kata Rasulullah, kasihan para wanita jadi kurban. Ya, milih keluar ke daerah Uhud waktu diserbu sama perang koalisi, perang apa? Ahzab, begitu juga, hadirin sekalian. Nah, itu harus dipertimbangkan nyawa manusia. Ya, harus realistis. Musuh kuat ya nyerbu, ya, karena berjihad harus apa? Kita harus berjihad melawan musuh. Ya, membunuh orang kafir 1000, nggak taunya dibalas 5000 mati.
Seharusnya dia apa? Berpikir. Harus realistis bahwa umat Islam sekalian lemah. Hadirin sekalian, kalau hanya mati 1-2 masih mending ya kan. Ya, walaupun itu berat di sisi Allah. Tapi daripada mati misalnya sekarang sudah 4.000 lebih orang Palestina dibantai. 4.000 lebih sekarang. Bisa jadi bertambah nanti. Ya terus dibombardir umat Islam ini buat bulan-bulanan, terutama di Gaza. Ya tentunya kita berdoa kepada Allah. Kewajiban kita untuk menolong mereka. Ya, cuma kemudian jangan gegabah begitu, nyerang untuk dibom. Ya, bunuh 100 orang yang dibantai berapa? 2.000 misalnya. Tidakkah ini suatu yang harus dipikirkan, hadirin sekalian? Ya, suatu hal yang harus dipikir. Ini nyawa orang ini, nyawa orang yang tidak berdosa. Kebanyakan wanita, 1.000 lebih wanita yang mati. Anak-anak, Anda tega melihat wajah mereka berdarah-darah, anak-anak berdarah, matanya hilang dan sebagainya. Ya, nah ini hadirin sekalian. Jadi pembunuhan secara kejam, secara zalim itu terhalang dari harta waris. Yang kedua, perbudakan. Jadi budak tidak bisa mewarisi kerabatnya. Karena bila dia mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak punya kepemilikan apapun. Jadi namanya budak ini susah. Bukan memiliki tapi dimiliki. Ya, maka budak tidak bisa mendapatkan harta waris. Bahkan tuannya yang mendapatkan harta warisan apa, budak. Kalau budak itu mati, hadirin sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan agama, murtad misalnya ya. Di antara mayit dengan ahli warisnya karena beda agama, karena sungguhnya hal tersebut sebagai penghalang dari warisan. Seperti Rasulullah bersabda, la yarithul kafir muslim walal muslim al kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ya, walaupun ada sebagian pendapat dari ulama kalau orang muslim mendapatkan warisan dari ayahnya yang kafir. Tapi ayah yang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari apa? Anaknya yang muslim. Ada pendapat seperti itu. Ya, dua-duanya kafir pertama, ayah dan anak kafir. Di akhir hidupnya anak ini masuk Islam jadi mu'allaf. Ayahnya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan. Ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi kalau melihat hadis Nabi ini jelas ya, la yarithul kafir muslimah walal muslim al kafir. Yaitu orang kafir tidak mewarisi seorang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama ini penting sekali, bukan masalah biasa. Ya, masalah Islam dan kafir ini masalah penting sekali, hadirin sekalian, masalah besar. Ya, sampai nanti masalah warisan, masalah kuburan dibedakan. Tidak boleh kuburan kafir campur dengan kuburan apa? Muslim. Ya, dan banyak lagi masalah-masalah. Masalah salat enggak boleh disolatkan. Ya, jadi perbedaan agama ini bukan perbedaan biasa. Oh, biasa. Di rumah itu ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Muslim. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita ini urusan besar ini. Mencakup banyak hukum nantinya. Bukan urusan biasa. Ya, masalah agama tidak ada masalah kecil, hadirin sekalian. Beda agama ini urusan besar. Kalau orang-orang liberal, orang-orang yang punya keyakinan akidah pluralisme, itu biasa-biasa aja. Ya, tetapi bagi kita yang punya akidah, lah ini permasalahan besar, beda agama ini. Ya, orang menikah dengan non muslim, seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non muslim, biasa aja, lah bukan biasa. Tidak halal. Zina, dosa besar itu. Ya, sekarang kan masyarakat modern seakan-akan yang orang punya akidah lemah atau kurang agamanya itu tidak peduli dalam masalah agama ini. Ya, cari jodoh kalau untuk laki-laki, untuk perempuan non muslim karena sudah mencintai seperti itu, nikah. Tidak sah, hadirin sekalian. Tapi sebaliknya kalau laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab.
ya boleh sah, tapi diingatkan bahwasanya muslimah itu lebih baik daripada ahli apa? Kitab. Dan khawatir nanti ada masalah-masalah. Kalau ahli kitab itu berjanji masuk Islam, tidak apa-apa. Lebih baik jadi mu'allafah, hadirin sekalian. Dan bahaya, ya kalau menikah orang kafir ini bahaya. Kalau punya anak gimana? Bisa jadi anaknya diambil oleh ibu, ikut agama apa? Ibu yang non muslim, masalah. Ya, saya punya teman ada itu, ya dulu di Australia, orang Bangil kalau nggak salah ya, nikah dengan gadis Australia. Awalnya masuk Islam, gadis ini sudah punya anak, ribut, cerai. Akhirnya istrinya ini balik lagi menjadi apa? Nasara, dan ngambil anak, punya anak kecil diambil, lari nggak tahu istrinya kemana, sudah bawa anaknya. Ini teman kita ini nangis tiap hari di masjid. Bagaimana anaknya jadi Nasara juga, ya kan? Ya, seumur hidup dia sedih, hadirin sekalian. Nah ini bahayanya. Jangan asal cinta-cinta nikah selain orang Islam. Nanti akhirnya sedih. Bayangkan anaknya jadi orang kafir. Ya, ini suatu kesedihan, hadirin sekalian. Makanya ini permasalahan besar, ini perbedaan agama, ya. Dan kita alhamdulillah sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pembagian ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua bagian, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ya. Ahli waris laki-laki ada 10. Mereka adalah 1 dan 2, anak laki-laki dan anaknya, cucu dari yang meninggal ke bawah terus, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Allah mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi tidak disebutkan berapa bagiannya, karena anak laki-laki perempuan itu nanti mendapatkan asobah. Asobah itu apa? Sisa. Ya, sengaja tidak diberikan bagian khusus karena dia akan menjadi sisa. Sisa ini bisa jadi dapat bagian banyak, sisa yang banyak. Setelah dibagi ahli-ahli waris ketuanya masing-masing, sisanya untuk anak-anak. Ya, bisa jadi dapat separuh, bisa jadi dapat sedikit. Bisa jadi banyak, ya asobah namanya. Setelah diwariskan dibagi kepada ahli waris masing-masing, ada 1/3, ada 1/8, ya ada 1/6, maka sisanya itu untuk siapa? Anak-anak ini dapat namanya istilahnya asobah dalam ilmu waris, hadirin sekalian. Kemudian yang 3 dan 4 yang laki-laki, ya, yaitu bapak dan bapaknya bapak, maksudnya kakek, ya, kakek dari yang meninggal dan terus ke atas, bapaknya bapak atau bapaknya kakek, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wali abawahi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing dari keduanya 1/6 dari harta yang tinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Ya, nanti ada tabelnya, Bapak Ibu bisa dilihat nanti, ya. Ada berapa tabel, jadi mudah, kayak kita menghafal kali-kalian kan. Seperti itu, ya, dalam ilmu waris. Kalau dibaca ini ya wis didengarkan saja. Ya, nanti ada tabelnya dalam buku waris itu. Jadi mudah. Ya. Kalau nggak salah sudah ada aplikasinya juga di beberapa teman-teman kita ahli IT bersama dengan ustadz-ustadz membuat aplikasi namanya waris, ya. Aplikasi waris, tinggal masukkan saja siapa ahli warisnya yang meninggal itu. Nanti ini yang berhak, ada yang tidak berhak, ya sudah tinggal yang tidak berhak itu. Bagiannya ini sekian.
tinggal dimasukkan saja, dipermudah, terutama orang-orang yang dalam ilmu matematika lemah. Paham ya Bapak Ibu ya? Tinggal pakai aplikasi mudah sekarang ini. Kecuali yang rumit-rumit, nah itu datang nanti ke mana? Ulama atau ustadz atau kiai yang ahli apa? Waris ya. Dan tidak semua ustadz ngerti warisan. Maksudnya betul-betul ahli begitu ya. Ada beberapa ustadz yang memang mendalami masalah waris. Karena waris ini tidak mudah. Tidak mudah hadirin sekalian. Ya, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakek adalah bapak, ya sama dengan bapak. Sungguh Nabi telah memberinya 1/6. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, dari laki-laki yang dapatkan harta waris, saudara laki-laki dari arah manapun sama saja. Apakah saudara sekandung, sebapak, seibu, berdasarkan firman Allah, in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahu nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Jadi ayat-ayat warisan ini memang kalau enggak dibaca sesering mungkin agak susah ya membacanya. Ya, memang disuruh untuk menghafal. Lebih enak hadirin sekalian. Ya, seperti ungkapan-ungkapan seperti ini, walad al-ukht, ya kan? Yang tidak biasa membaca Quran, yang tidak biasa bahasa Arab itu susah. Ya kan? Maka di sini lagi-lagi keutamaan orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi mudah untuk mengucap dan untuk menghafal. Ya. Bagi orang yang tidak bisa, ya wis serahkan sama ustadz aja sudah. Atau mendatangi ustadz untuk masalah warisan ini, supaya dihitungkan. Ya. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya ada yang satu keluarga, anaknya 2, tapi setelah beberapa waktu anaknya yang 2 ini ternyata tidak agama ya, dengan bapak satu ini. Nah, akhirnya setelah itu bapaknya meninggal. Nah, bapak yang anaknya yang tidak agama ini dapat warisan. Yang meninggal dulu siapa ini? Yang meninggal bapaknya. Tapi sebelum dia meninggal itu anak sudah keluar agama. Artinya keluar ke masalah. Nah, nanti setelah itu bapaknya meninggal. Apakah dia dapat warisan atau lari ke nasabnya lain, misalnya saudaranya, ibu bapaknya? Ya, sebagaimana hadis Nabi, ya orang yang murtad, orang yang beda agama tidak mewarisi, tidak bisa mendapatkan harta waris. Ya, diberikan kepada kerabat yang terdekatnya lagi selain dia. Ya, jadi tegas di sini para ulama sepakat ijma bahwa orang yang murtad tidak mendapatkan harta waris. Sama dengan orang yang membunuh, ya kan? Seperti itu, Pak. Tidak mendapatkan harta waris karena murtad, karena beda agama. Iya. Ada lagi? Kalau misalkan ini ada anak angkat, anak asuh gitu ya, kan tidak mendapatkan hak warisan. Ya. Kalau ada anak asuh, itu kan tidak mendapatkan hak warisan. Kalau kita ingin ngasih, misalkan dari keluarganya itu, orang tuanya itu mau ngasih ke anak itu, sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah memberikan wasiat atau seperti apa? Gitu? Iya, bisa dengan wasiat.
Bisa juga dengan hibah. Ya, kalau wasiat kan setelah meninggal ya. Kalau hibah sebelum apa? Meninggal. Bisa hibah atau hadiah karena sudah dekat sama keluarga, ya diperhatikan, lebih baik diperhatikan tapi tidak mendapatkan harta apa? Waris. Ya, bisa tadi itu hibah atau sedekah atau istilah lain apa? Wasiat bisa. Kalau untuk besarnya apa ditentukan? Sekian, misalkan sekian persen atau mungkin 2/3 dari harta atau Enggak. berapa atau maksimalnya berapa? Kalau wasiat jelas ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau hibah tidak ada aturannya. Ya silahkan dikasih, ya apalagi dia sudah dijadikan sebagai anak apa? Angkat seperti anak sendiri seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan kalau hibah atau sedekah. Terserah, ya mau ngasih berapa. Itu. Tapi dia harus melihat kalau dia punya anak banyak, anak kandung banyak misalnya, harus perhatian jangan sampai terlalu banyak kepada anak angkat sehingga melupakan anak-anak kandungnya sendiri, seperti itu. Jadi itu sah-sah aja, terserah berapa gitu. Soalnya kan kadang-kadang itu orang tua itu anak angkat sama anak kandungnya. Ternyata anak angkat itu yang Jawa, dibandingkan anak kandungnya akhirnya memberikan haknya itu lebih besar ke anak yang lebih Jawa tadi gitu. Apakah itu bisa memenuhi ketentuan dari hibah tadi? Nah, tetap tidak boleh punya prinsip seperti itu. Karena anak nasab, anak kandung itu lebih kuat kedudukannya. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, tadi itu pesan Nabi, lebih baik kita meninggalkan anak-anak kita ada harta daripada tidak punya. Apalagi kita melihat mereka itu ya secara kasat mata kita nggak tahu rezeki Allah di kemudian hari. Ya kurang cakap dalam bekerja misalnya. Kecuali harus ada harta banyak. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi lebih baik kita tinggalkan anak-anak kita dengan harta yang banyak. Kalau kita punya apa? Harta. Ya, tentunya yang paling bagus ya ilmu. Kita tinggalkan anak kita dengan apa? Ilmu. Artinya anak-anak kita ini kita sekolahkan tinggi, punya ilmu agama juga kuat. Kemudian sama apa? Harta. Itu yang paling bagus ya. Kalau hanya harta saja nanti ilmunya kurang, ribut nanti gara-gara masalah apa? Harta. Anak angkat ya tetap kita perhatikan ya, tapi tidak boleh terlalu besar ya sehingga terlupakan atau sedikit anak-anak kandung itu yang dapat. Seperti itu. Minimal sama atau kurang daripada itu anak angkat itu. Iya. Ada lagi? Iya. Ini ada kisah Ustaz. Ini ada kisah orang itu tidak mempunyai anak kandung, tapi mempunyai anak angkat. Apakah juga dapat berangkat Anak angkat yang tidak punya anak kandung? Punya saudara-saudara. Saudara punya, tapi itu terus warisan langsung dikasihkan kepada anak angkat yang tadi. Gimana Ustaz? Jadi pertama hukumnya tidak boleh ya, karena dia masih punya apa? Saudara-saudara. Kalau saudara itu termasuk ahli waris ya dapat hak ya, ini tidak boleh. Anak angkat tidak boleh dapat apa? Warisan. Paham ya? Jadi diberikan dulu kepada ahli waris. Nanti ahli waris misalnya pengen sedekah, pengen hibah kepada anak angkat, itu terserah ya. Itu haknya mereka gitu loh. Tapi kemudian anak angkat langsung diberikan warisan, ya ini tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ternyata sekarang itu masih aneh Ustaz. Warisan itu sudah dibagikan sama itu anak kasihan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kasihan ahli warisnya. Ya, mungkin ahli warisnya ada yang membutuhkan. Ya, ini tidak boleh.
memberikan seperti itu tidak boleh. Paham ya? Tetap harus diperhatikan saudara-saudaranya. Hadirin sekalian, sedekah yang paling bagus itu, kalau memang dikatakan sedekah atau hibah, pertama kepada kerabat kita yang ada hubungannya dengan nasab, kita dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, hibah. Yang kedua pahala menyambung silaturahim. Ya, sedangkan anak angkat ini bukan siapa-siapa, apalagi orang lain. Ya, ngambil dari orang lain. Ya, kecuali ponakan sendiri dijadikan sebagai anak angkat. Nah, itu masih mending. Tapi kalau orang lain, ya tidak dapat hak apa-apa dalam masalah warisan, kecuali sedekah saja. Sedekah atau hibah. Seperti itu. Harus dia memperhatikan saudara-saudaranya. Hadirin sekalian, saudara-saudara kandung, ya, ada paman juga mungkin, itu lebih berhak untuk diperhatikan. Apalagi masalah warisan, mereka ada hak, ada ahli warisnya. Tidak boleh kemudian dia langsung memberikan kepada kepada anak angkat. Wallahu a'lam. Seperti itu. Kalau misalkan Dia hibah dulu apa maksudnya sebelum mati? Dia menghibahkan gitu. Nggak ngerti saya Ustaz. Ya cuma sudah meninggal dunia terus dibagikan gitu. Diberi Sama anaknya itu ya, anak. angkatnya itu diambil. Iya, diambil. Nah, itu yang tidak boleh. Anak angkat harus ngerti, ya kan, bahwa yang meninggal ini punya ahli waris. nasabnya, Ahli waris, ya kan. Nah itu saudaranya kok dia apa itu bukan dia baca itu maksudnya. Ya wes, kalau kita nggak tahu hati manusia ya, bisa jadi anak angkat itu punya kekuatan, ya kan. Bisa jadi saudaranya sudah kaya semuanya, ya sudah biarlah. Ya sudah kalau begitu, nggak ada masalah. Merelahkan harta waris diberikan ke anak angkat, ya sudah, kita tidak punya hak apa-apa. Itu berarti ya sudah ikhlas kan, kesepakatan itu bisa. Tapi kalau ada unek-unek, ya itu yang susah itu. Urusannya hari kiamat nanti itu. Ya di hati ada yang mengganjal. Sebetulnya saya nggak setuju itu, cuma saya tidak berani kan gitu. Dia ini punya kekuatan jadi polisi atau jadi tentara, saya tidak berani. Padahal dia tidak berhak kan gitu ya, bisa jadi. Nah itu masalah nanti di hari kiamat. Tapi kalau saudara yang lainnya sudah kaya-kaya, ini anak angkat kasihan kan, ngambil harta dari bapak angkatnya. Ya sudah saya ikhlaskan, sudah kasihan dia, tidak apa-apa, gitu. Selesai urusan. Ya selesai urusan. Kalau ikhlaskan, selesai urusan. Misalnya saudara, jangankan ya ahli waris saja, ahli waris. Kalau misalnya yang laki-laki dapat lebih banyak, adik perempuannya dapat separuh kan, wes saya ikhlaskan, wes saya nggak ngambil atau ngambil sedikit aja, saya kasihkan ke saudara saya perempuan yang lebih banyak. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya yang ikhlaskan boleh seperti itu. Atau saya kasihkan semuanya, kasihan saudara perempuan saya ini nggak punya rumah, saya alhamdulillah sudah punya rumah, sudah punya apa. Ini bagus seperti itu. Ya lebih baik lagi, hadirin sekalian. Ya, jadi sesama muslim itu harus saling membantu. Ini kelihatannya kurang kalau dia mengambil cuma dapat separuh dan dia belum punya rumah, saya kasihkan. Kita dapat pahala besar itu. Dan itu sering terjadi di masyarakat memang. Banyak yang nggak mau ngambil warisan karena sudah merasa cukup. Ya, jangan sampai saudara kita perempuan terlantar. Ya, nama baik kita juga kan, keluarga juga. Jangan sampai dibiarkan gara-gara istri bisa ngalahkan suami sehingga saudari perempuan dibiarkan. Kan biasanya gitu, pengaruh daripada istri. Ya, tidak boleh hadirin sekalian. Kita harus perhatikan
saudari perempuan kita. Jangan sampai istri memprovokasi agar saudari perempuan kita ini hina terus. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Ya. Begini Ustaz, dari satu keluarga itu ada dua bersaudara. Yang satu perempuan beralih agama atau murtad. Setelah orang tuanya meninggal, si perempuan ini yang sudah murtad itu dia menuntut harta dari pembagian waris itu. Tapi dia sudah murtad dan saudara-saudara yang lainnya itu bersepakat bahwa dia kalau sudah murtad maka tidak ada hak itu. Tapi sudah sepakat kalau seandainya harta waris itu dijual, dia dari saudara laki-laki yang lainnya itu akan memberi bagian sesukanya, serelanya berapa bagian dari itu. Dan saudara si perempuan yang sudah murtad itu dia bilang kalau saya seandainya tidak dibagi rata dari harta warisan itu, dia akan menuntut kepada pengadilan Negeri. Terus bagaimana kita dari saudara-saudara laki-laki yang lainnya itu apa perlu menanggapi hal tersebut atau sesuai rencana semula bahwa dia nanti akan dibagi sesuai kerelaan dari pada saudara-saudara laki-lakinya yang bahwa pembagian itu bukan dianggap sebagai harta waris tapi sebagai hadiah. Itu sudah bagus sebetulnya. Ya, sudah bagus. Jadi tidak ada pembagian harta waris kepada yang murtad. Ya, tapi karena ada hubungan nasab, ya, mereka sepakat untuk memberikan hadiah atau hibah. Itu sudah bagus sebetulnya. Bisa jadi nilainya sama dengan kalau dia enggak murtad gitu loh. Dapat bagian, tapi kan separuh karena dia perempuan 2:1 kan. Separuhnya gitu loh. Enggak apa-apa dikasih secara suka-suka, ya kan? Tetap dapat pahala orang muslim ngasih hadiah kepada orang kafir, apalagi ada hubungannya dengan nasab, cuma dia kafir. Tidak apa-apa dikumpulkan sama juga, sehingga tidak ada tuntutan pengadilan gitu. Kalau pengadilan agama diadili secara hukum waris, tapi kalau pengadilan negeri ya ini masalah, karena hukum kita ini bukan hukum Islam. Nanti ribut, ya daripada ribut ya sudah, ya apa istilahnya, tidak masuk hukum agama tetapi sukarela saja, walaupun nilainya nanti hampir sama dengan bagiannya dia yang separuh itu. Bersepakat asal tidak ribut, itu bagus. Nggak usah ribut sudah, ya kamu saya kasih gitu. Kita rencana iuran semuanya gitu loh, paham ya? Itu bagus disadarkan. Sama juga bagiannya seperti itu. Kalau dia menuntut harus sama dengan bagian laki-laki, ya sudah, ya rembukan aja daripada ribut di pengadilan. Nanti hartanya berkurang untuk mengurusi bayar pengadilannya berkurang akhirnya, bayar pengacara dan sebagainya, rugi juga, semuanya rugi akhirnya, paham ya? Berkurang harta, ya sudah wis sesuai dengan kemauanmu, ya kan masih saudara juga ya, ya sudah saya kasih nilai sama dengan kita yang ngalah misalnya, daripada ribut kan, paham Pak ya? Bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu, jangan sampai masuk pengadilan negeri. Susah pengadilan negeri ini, kalau masalah-masalah gini ini akhirnya ribut, ya. Karena bukan hukum Islam, susah juga hadirin sekalian. Masalah perdata kan itu, ya. Kalau bukan pengadilan Islam, untuk menuntut hak kita tidak apa-apa gitu loh. Cuma masalahnya kalau nggak terpaksa ya jangan ya.
Kalau terpaksa karena kita dizalimi misalnya, kita dirampas hak kita, tidak apa-apa, kita menuntut keadilan. Walaupun mereka tidak berhukum dengan hukum apa? Islam, kita mencari hak kita gitu loh. Seperti yang ada di Indonesia ini, kan tidak berhukum dengan hukum Islam. Tapi mau nggak mau ya kan? Mobil kita dicuri dan sebagainya, kita lapor apa? Polisi nanti sidangnya pakai hukum Islam enggak? Kan enggak ya kan? Minimal kita mengambil hak kita yang hilang, menuntut keadilan gitu loh. Walaupun tidak adil, tidak semuanya adil. Ya daripada rugi banyak, mending rugi apa sedikit kan begitu ya. Ya, niat kita tidak berhukum dengan hukum tauhid ya. Kalau bisa jangan pengadilan, bisa selesai keluarga, karena bisa jadi kita dianggap berhukum dengan hukum apa tauhid. Ya, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya tidak boleh kita. Ya, apalagi sedikit-sedikit pengadilan, saya tuntut kamu pengadilan. Maksudnya apa? Anda rela dengan hukum tauhid ini. Kan begitu ya. Selain hukum Allah bisa disamakan hukum tauhid, bukan berarti kita memberontak atau tidak. Kan kita memang disuruh berhukum dengan hukum apa? Allah. Ancamannya kan berat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang apakah? Kafir. Barang siapa yang tidak berhukum Allah, maka dia orang yang zalim, orang fasik. Kalau enggak kafir, zalim atau apa? Fasik. Serba susah kalau sudah masuk pengadilan apa? Negeri. Belum lagi suap menyuap, bayar membayar ya Pak. Nah itu masalah warisan bisa habis di jalan nanti hartanya, hadirin sekalian. Jadi lebih baik kompromi saja. Ya, kompromi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.